Lalu ketika Fathul Khilaf ini biasanya kalau dalam rumah tangga suami istri di situ muncul bulan madu. Nah, maka rumah itu kok konflik terus tapi anaknya kok nambah terus. Nah, itu karena ada fase bulan madu. Dia udah terlanjur besar. Cara kita kasih perhatian kan nggak mungkin kita kasih jangan gitu nih. Gimana ya? Nggak ada terlanjur besar gitu. Nampaknya santai kali kok, disuruh apa-apa nggak mau, malam keluar. Kami terus yang kerja. Iya kan, apalagi kami aku. terus yang kena sama bapak. Apa sih? Aku udah kuliah loh. Aku udah capek kuliah. Dia pikir kami berdua nggak Kita kuliah. punya kesibukan masing-masing. Apalagi aku nih sebagai anak cewek ya, selalu aja disuruh sama ayah sama ibu. Dia ngapain? Ya wajar lah anak cewek disuruh-suruh. Ya aku nggak mau kalau cuma aku sendiri Kau yang pun disuruh. abang. Di luar lain di rumah kita ada Enggak bisa. Aku udah capek kuliah. Kok abang? Ini ada apa ribu dari tadi ya Ayah, berisik ini aja. nggak adil banget. Masa cuman adik yang kerja di rumah sama abang? Nih abang kedua masa cuman malesan aja. Kok malah sana sibuk kuliah? Tanggung jawab kan udah ada. Emang dari apa sih yang dimasalahin? Dari tadi berisik. lah. Rumah kami bersihin. Jadi kami yang cuci, dia keluar malam pulang pagi. Adik aja keluar Kan malam masih nggak anak muda. boleh. Ya kan dia pulang kuliah, makanya kan dikasih tanggung jawab karena kalian masih di rumah kan. Emang nggak ada tanggung jawabnya. Apa yang Kami juga kuliah masalahnya iya ya. kan yang ada sekarang. Kan dia baru pulang. Kalian kan sudah duluan pulang kuliahnya. Tapi makanya, masa abang nggak ada kerja gitu? ada nanti. Cuman kalian apa sih yang diributin ini? Coba Coba tanya berisik aja doang sama- cekak sekali pada depannya baru paham nyaho kalian satu-satu. Bos. Awas ininya. Nggak ada lagi berisik ininya. Gimana nih apa yang dipermasalahkan? Ini gini Pak nih, tanggung jawab udah dikasih masing-masing gitu. Ini udah ada kerjaannya, cuma kebetulan ini kan tanggung jawabnya sebentar lagi dia kerjain nih. Nah ini berisik berdua nih nyalahin yang ini gitu. Cuma nggak sanggup dengar juga kita nih berisik ini Pak nih pusing saya. Tapi Pak ini sering dalam di rumah ini sering dibanding-bandingkan Pak. Di antara nih. kami bertiga. Anak emas nih. Enggak ada anak emas. Apa nggak ada? Aku juga Selalu disuruh dirimu sama ayah. duluan. Aku juga sering disuruh sama ayah. Kalian aja nggak tahu. Enggak, tapi paling banyak kan kerja kami, apalagi abang tuh. Abang Kebetulan capek, ada. dia udah kerja lagi. Coba tanya sama Kuliah ayah. lagi Coba dia. tanya sama ayah. Coba tanya sama ayah. Ini aja. Itu. Nah ini saya bingung Gimana, Pak? ini sama Gimana, ini. Pak? Ya, Nah jadi silakan, persoalan. Pak. Ya. Nah saya bingung ini Pak ini. Ini anak-anak ini susah diatur. Akhirnya kadang-kadang saya juga mau nggak mau harus mesti pakai apa namanya jewer Pak. Nah ini bingung sama anak. Gimana caranya ngenasehatin supaya mereka ini ya akur gitu. Supaya nggak perlu harus pakai apa namanya jewer menjewer cubit. Tuh gitu Pak ini. Ada nggak maksudnya solusi dari Bapak ini? Oke, sebelum Bapak masuk ya, Abang, ini Abang anak pertama ya? Nah, kedua. Ini anak pertama, ini anak kedua, ini anak ketiga. Ini anak kedua, ini anak Yang ketiga. Yang Abang rasakan kayak mana nih? Kenapa memunculkan masalah? Yang kita rasakan kita dibandingkan sama adik kita sendiri. Nah, Oke, terus ya kalau orang tua itu lebih sering melihat dia terus sedangkan kami ini serasa kurang terus gitu. ya, gak enak ya dibandingin ya. Kalau Abang kayak mana? Nggak ada. Saya selalu disalahin. Padahal saya udah kerja juga, udah dikasih tugas juga sama ayah. Tapi di saat saya main game atau di saat lagi santai pasti dimarahin gitu. Orang tuh nggak lihat kalau saya tuh udah kerja padahal. Oke, kalau adik gimana? Karena kebetulan cewek sendiri makanya sering disuruh-suruh sama ayah sama ibu, suruh kerjain ini, suruh kerjain itu, giliran abang, sih. Kalian merasakan nggak kehadiran ayah dan ibu di dalam masa-masa perkembangan kalian? Merasa. Gimana perasaan kalian kehadiran ayah dan ibu ketika kalian baik di rumah, ketika kalian belajar, ketika misalnya ayah dan ibu lagi nggak ada di rumah, apa yang kalian rasakan? Ya nggak enak, rasanya ya nggak enak lah kalau nggak ada kehadiran ayah sama ibu. Sepi kan tuh. Tapi kalau ada ayah kadang rasanya males kalau ada ayah di rumah karena sering dimarahin. Ya,
Nah, ini Pak Useni, Ya Pak. terkadang kita sebagai ayah merasakan punya tanggung jawab yang besar, sehingga menuntut kita melakukan banyak hal ya. Ketika kita melakukan banyak hal, terutama kegiatan di luar rumah, dan ini tentu akan mengabaikan posisi kita bersama mereka, terutama anak-anak ya. Nah, ketika ini tidak dijelaskan dengan baik kepada anak-anak, tentu anak-anak akan merasakan ketidakhadiran ayah ketika mereka sedang masa-masa perkembangan. Nah, inilah yang sering sekali membuat gap ataupun miskomunikasi antara ayah dan anak. Ayah merasa dia sudah melakukan perannya di luar rumah, lalu anak merasa sudah bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya. Nah, apalagi ketika peran mereka tidak dikenali oleh ayah, ayah bisa salah paham. Sehingga anak pertama merasa dibandingkan dengan anak kedua, dan anak kedua merasa dibandingkan dengan anak ketiga. Nah, ketidakhadiran ayah inilah yang dikenal di dalam dunia psikologi yaitu fatherless ya. Fatherless ini adalah ketidakhadiran ayah ketika anak-anak dalam masa tumbuh kembang ya. Nah, ini akan memicu konflik di dalam rumah tangga. Nah, pertanyaannya, ada masalah nggak dalam konflik rumah tangga? Tentu konflik adalah sebuah proses sunatullah ya, sebuah proses manusiawi, itu pasti akan terjadi. Tetapi bagaimana dinamika konflik itu dimanage dengan baik sehingga tidak menimbulkan kekerasan. Nah, di dalam rumah tangga konflik itu pasti biasa ya, karena itu sifatnya sunatullah. Yang nggak boleh itu adalah kekerasan berbasis konflik. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengelola konflik itu ya, supaya tidak terjadi kekerasan ya. Nah, tapi kadang-kadang gini Pak, mungkin dalam sebuah rumah tangga nih, misalnya ya kadang-kadang kayak tadi ini kan ini udah bikin pedenya kan nek spanning gitu, karena spelling juga kita pedenya ini udah kita suruh, ini akhirnya saya sudah ini juga pedenya. Nah, akhirnya mau nggak mau kita sentil lah untuk ininya. Itu bagaimana? Apakah ada kena undang-undang juga gitu Pak? Ya, ini pertanyaan menarik nih ya. Sebagai ayah, apalagi ayah biologis ya, merasa ini anaknya, dia bertanggung jawab terhadap masa perkembangannya dan juga skala kebutuhannya adalah tanggung jawab ayahnya. Lalu dia merasa boleh saja ya dicubit ataupun dipukul ya, karena ini hak ayah ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah hak ini dibenarkan? Nah, hak ayah adalah memberikan pengasuhan terbaik dan memberikan pelindungan kepada anak-anak untuk melewati masa tumbuh kembangnya. Apabila terjadi kekerasan, baik fisik, psikis, itu ada ancaman pidana yang diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2004. Nah, hati-hati nih Pak. Jangan sampai kita niat kita memberikan pendampingan pengasuhan pada anak kita, justru kita dapat ancaman pidana. Nah, jadi Pak, ini ada pertanyaan. Iya. Ada Pak di samping ininya, sambil kita seruput kopinya Pak. Kopinya kopi enak. Rumah tangga itu kan biasanya tulang punggung keluarga itu kan memang ayah. Tapi begitu ayah pulang dari kerja, ada anak yang memang dia tidak bersalah, tiba-tiba dia dapatkan kekerasan dari ayahnya. Itu penyebab dan faktornya itu kenapa? Tiba-tiba langsung emosi, terus kayak pelampiasan. Dijadiin pelampiasan gitu. Oh ya. Nah, kekerasan termanifestasi ketika dia berumah tangga ya. Baik ayah maupun ibu, bisa saja mereka melakukan kekerasan terhadap keluarga, terutama anak-anaknya. Biasanya itu adalah ada faktor masa lalu. Ketika ayah di usia remaja, di masa usia tumbuh kembang, dia juga mengalami pola asuh yang tidak baik. Pola asuh yang tidak baik, dia juga sering mengalami luka-luka pengabaian. Luka-luka pengabaian ini distimulan oleh anak-anak ketika dalam rumah tangga, itu membangkitkan emosi si ayah, sehingga dia bisa saja temperamental, bisa saja tidak sabaran, sehingga akibat ketidaksabaran itu melakukan tindak kekerasan. Ini adalah cara tradisional mengendalikan anggota keluarga. Jadi
pola tradisional, yaitu pola kekerasan yang dilakukan oleh para ayah-ayah terdahulu, oleh orang tua terdahulu, yang dia merasa punya relasi kuasa, dia punya kekuasaan, dan ketika ingin mengendalikan anggota, dia selalu menggunakan pendekatan-pendekatan kekerasan. Ini sisa-sisa budaya jahiliyah sebenarnya yang masih mangkrak di dalam kultur masyarakat kita, ya, terutama diakibatkan oleh budaya patriarki. Ya. Oke, begini. Tapi mungkin ini kita coba diskusi nih ya. Ya. Maksudnya ada perbedaan memang. Ini coba kita telaah gitu. Apa ya rasionya? Rasionya maksudnya perbandingannya itu ketika anak yang dididik keras dengan anak yang dididik biasa. Jadi ini kan hasilnya, outputnya itu juga ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Oke, dalam orang tua dalam urusan pendidikan itu kadang-kadang dia memang tegas, keras gitu. Bukan hanya sekedar tegas. Kalau tegas itu masih mending gitu ya. Tapi ini kadang-kadang keras ketika dia tidak mendengar. Nah, tapi outputnya dia mental tertempa, kemudian kuat, dia akan siap berjuang bagaimanapun. Nah, ada juga si anak dengan yang biasa dia ininya, tapi kadang-kadang hasilnya tidak maksimal hasilnya, maksudnya yang diinginkan oleh orang tua agar dia menjadi seseorang ke depannya, dia tidak maksimal seperti yang diharapkan. Nah, tapi ini kan perbandingannya dulu gitu ya, maksudnya rasionya itu kan bisa kita lihat, maksudnya datanya kan bisa mungkin Bapak bisa menunjukkan nggak? Ya, benar sekali. Jadi tahap tumbuh kembang anak itu kalau menurut Profesor Dr. Kristi Wulandari, salah seorang guru besar di Pusat Krisis Psikologi UI, dia menjelaskan ada 5 aspek tahap tumbuh kembang anak. Yang pertama aspek fisik, ya. Aspek fisik artinya fisiknya dari badan kecil terus diberikan asupan lalu bertumbuh dan besar dan fisiknya menjadi kuat seperti kita. Yang kedua aspek kognitif, ya, dari tidak punya pengetahuan lalu dia memiliki pengetahuan, dia tahu ini benda, ini besi, ini abu, ini manusia dan alam sekitarnya, ya. Yang ketiga itu aspek perkembangan emosi, ya. Dan yang keempat itu aspek perkembangan sosial, ya, tumbuh kembangnya secara sosial, ya, interaksi sosialnya. Dan yang kelima itu adalah aspek perkembangan moral ataupun spiritual. Nah, kelima perkembangan aspek ini seharusnya dia dapatkan oleh setiap anak sejak 0 tahun. Tapi di dalam masa perkembangannya ini tidak didapatkan secara utuh, ya. Misalnya ada anak hanya mendapatkan asupan makanan baik tapi kurang di pengetahuan, cukup di pengetahuan tapi kurang di emosi. Nah, contoh tadi yang Pak Huseni sampaikan, si anak ini dituntut untuk pintar, untuk tegas, untuk hebat, untuk terlatih, tapi secara emosi dia tertekan. Dia dapat tekanan karena dibentak terus kan, seperti pendidikan militer ya. Betul. Nah, sementara dalam masa perkembangan untuk perkembangan emosi yang baik, ya. Nah, kadang-kadang nggak didapatkan oleh si anak. Lalu juga perkembangan sosialnya, seharusnya dia bisa bergaul dengan teman sebaya, tapi dibatasi oleh orang tuanya. Kamu nggak boleh keluar kemana-mana, kamu nggak boleh berkawan sama si A, nggak boleh kawan sama si B, sehingga dia mengalami keterasingan dari komunitas remaja di mana dia bisa bertumbuh kembang secara optimal. Dan yang ketiga itu spiritual tadi, ya, spiritual juga dia nggak dapat. Nah, ada orang, makanya kita sering lihat ya, kalau kita baca jurnal maupun survei, ya, misalnya kita temukan kenapa sih beberapa pimpinan dia pintar, dia hebat, dia jadi pejabat, tapi kok temperamental. Sering nggak temuin? Misalnya anggota dewan, anggota DPR, ya, dia hebat, dia pintar, dia jadi anggota dewan, tapi mudah tersinggung, mudah marah. Nah, itu karena masa tumbuh kembang dia mengalami proses yang tidak baik dalam edukasinya. Bisa saja bisa karena masa konflik, bisa karena masa konflik dalam rumah tangga, bisa karena diabaikan dalam pengasuhannya. Tadi ketidakhadiran ayah ataupun ibu, sehingga dia mengalami luka-luka batin ataupun luka pengabayan. Kalau misalnya anak itu sudah terbentuk dengan konflik, terus sudah telanjur lah, cara kita memperbaiki itu gimana? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali, ya. Nah, ini
katakanlah misalnya ada anak yang berkonflik, baik berkonflik secara sosial maupun berkonflik secara hukum. Konflik bersosial, dia sering melakukan pelanggar norma sosial, ataupun dia sering melakukan konflik secara hukum, dia melakukan pelanggaran hukum. Katakanlah dia mencuri, dia mengambil barang orang lain. Nah, pertanyaannya bisa nggak diperbaiki anak yang seperti ini? Nah, karena usia anak potensi kematangannya 0 sampai 18 tahun itu sangat memungkinkan, untuk direhab. Makanya di negara kita ada 2 undang-undang. Satu undang-undang yang bicara soal pelindungan anak yang kita kenal Undang-Undang 35 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Yang kedua yang kita sebut dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012. Nah, disinilah mereka ditempatkan pada posisi bahwa dia masih dimungkinkan untuk dipulihkan, untuk direhab. Rehabilitasi tadi jadi begitu dia. Jadi kan kita sering lihat ya, anak yang berkonflik dengan sosial itu karena dia melakukan tindakan pelanggaran norma sosial. Ya, misalnya contoh di kampus ya, dilarang merokok misalnya, tapi dia merokok sembarangan. Nah, itu bentuk perilaku pelanggaran norma sosial. Kalau norma pidana seperti apa? Misalnya dia mencuri, itu dia melakukan norma sudah kriminal. Jadi kriminal. Karena usianya anak mungkin nggak direhab, mungkin. Ya, sangat mungkin, gitu ya. Makanya anak-anak itu ketika dia melakukan kesalahan sebesar apapun, tetap ada bantuan hukum ataupun ancaman pidananya sepertiga, sehingga dia tidak langsung ditempatkan di penjara, tapi dilekatkan pada di lembaga tahanan sosial anak. Memang ada tempat khusus, tempat sendiri gitu ya? Di lembaga sendiri gitu. Benar. Penerapan anak gitu. Oke. Mau tanya nih, kalau ada kondisi di mana anak itu emang mengalami kekerasan dalam keluarga gitu, tapi dia ini nggak berani melapor, jadi dia hanya bisa menyakiti dirinya sendiri dengan cara ya mungkin dia mencoba melakukan percobaan bunuh diri seperti coret-coret kantor kanan, kadang minum obat bebek biar dia mati gitu kan. Jadi itu kayak mana solusinya gitu terhadap orang-orang di luar sana yang takut untuk melapor terjadi kekerasan itu? Ya, ini kasus yang paling banyak saat ini ya, dan lagi ngetren ya. Lagi ngetren. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika Bapak di Banda Aceh juga mendapat kunjungan dan juga laporan yang sama. Jadi angka kasus tertinggi saat ini selain kekerasan seksual, kekerasan di dalam rumah tangga, termasuk perubahan perilaku anak remaja untuk mencoba bunuh diri. Ya, karena dia mengalami kekecewaan berat. Ya, kekecewaan itu bisa karena faktor dikecewakan oleh keluarga atau dikecewakan oleh orang terdekat. Orang terdekat itu macam-macam ya, termasuk pasangan. Ya, dia merasa itu yang kita sebut dalam istilah konflik dalam pacaran ataupun kekerasan dalam pacaran. Nah, kekerasan dalam pacaran, nah ini nanti kita bahas khusus ya. Oh, berarti ini bersambung. Dalam dikatakan ini bersambung nanti ya. Oke. Nah, salah satu perubahan perilaku pada korban itu adalah dia ingin mencoba mengakhiri hidupnya ataupun menyakiti dirinya. Ya, misalnya dengan pentul, dia coret ya, ataupun dengan disebut dengan istilah balkot ya. Nah, pertanyaannya apa sih yang mendorong si perilaku ini ya? Nah, perilaku ini tentu didorong oleh karena rasa sakit yang dia ingin fokuskan pada satu titik. Dan rasa sakit itu kan ada kekecewaan, ada stres, ada lain-lain. Lalu dia memfokuskan pada satu titik yang lalu titik ini dianggap bisa mengakhiri rasa sakitnya. Nah, termasuk dia tahu kalau walaupun dia akan mati sekalian. Wow. Nah, betul-betul ini. Apa yang dilakukan? Nah, ke orang tua, orang terdekat itu harus waspada. Orang yang seperti ini harus dibawa kepada tenaga profesional. Harus didampingi oleh psikolog ataupun tenaga profesional untuk mendapatkan dukungan ataupun terapi. Ada yang sering terjadi sekarang nih Pak. Ada anak misalnya laki nih yang lebih sering. Ya kayak mana ya melakukan semua yang dia mau. Nah, dikarenakan dia kurang dapat perhatian dari orang tuanya nih. Jadi
cara kita memperbaiki si anak ini kayak mana yang dia udah terlanjur besar. Cara kita kasih perhatian kan nggak mungkin kita kasih jangan gitu nih. Di mana-mana ya. Nggak ada terlanjur besar gitu. Udah besar. Kalau terlanjur. Iya, terlanjur besar belum sempat. Baik Pak, ini mungkin ada hubungannya dengan tawuran juga. Ini kan lagi maraknya sekarang. Iya. Lagi maraknya. Tuh orang tua tuh udah pada ngingetin juga, susah juga diingetin ya. Betul, karena betul. tawuran ini meresahkan masyarakat tuh. Gimana tuh? Gimana tanggapan Bapak nih? Ya, ini anak yang berkonflik secara sosial dan hukum ya. Salah satu perilakunya itu adalah tawuran ya, ataupun melakukan menyakiti orang lain ya. Tawuran biasanya itu kita harus tahu dulu apa itu ya, fluktuasi konfliknya ya. Biasanya dia ikut-ikutan karena tawuran itu biasanya dia ikut-ikutan karena solidaritas teman ya. Walaupun sebenarnya dia nggak tahu apa latar belakangnya, yang penting dia ikut saja. Nah, Karena masa-masa remaja tuh emang masa-masa lagi panasnya nih, lagi Iya, cari jati diri. aku nih gitu. Ingin nunjukkan show makanya aku paling hebat gitu. iya. Gitu. Oke. Gini, dari tadi apa namanya, misalnya dari beberapa pertanyaan Adam, pertanyaan Turhamun atau dari ini, kenapa ini bisa terjadi? Latar belakangnya itu kenapa? Iya. Biasanya. Biasanya Itu latar kenapa? belakangnya harus kan kita gali ini latar belakangnya kenapa sih? Banyak yang kita tahu kan kurangnya perhatian dari orang. Kurangnya perhatian dari orang tua, kemudian sehingga anak itu jadi tawuran. Tapi sekarang media sosial juga mempengaruhi itu. Karena kebanyakan orang tua yang kayak ngelihat anaknya tuh nangis nih, ya udah cara paling efektif ya udah kasih HP. handphone supaya anaknya diam. Ya. Nah, itu salah satu pola pengasuhan ya. Jadi sebenarnya secara ekologi sistem si anak itu berada pada lingkaran inti rentan dari semua hal ya. Ekologi sistem itu mulai lingkaran keluarga. Di lingkaran keluarga itu lapisan pengasuhan. Kalau pengasuhannya bolong, jebol ya, maka sebenarnya ada lapisan kedua yaitu lapisan sosial masyarakat. Cuma di masyarakat juga memiliki masalah sosial. Pasti. Lalu ada lapisan ketiga yang disebut dengan sistem hukum sebuah negara. Tapi juga penegakan hukum lemah, sumber daya manusia di sana juga lemah. Nah, seharusnya juga memiliki ada piranti yang tak akhir, ya piranti kekuatan masyarakat global. Nah, ini juga kan sulit kita dapatkan. Nah, lapisan pertama itu pengasuhan benar, jadi karena pola asuh, ya. Karena pola asuh yang salah, yang dimana orang tua tidak hadir. Ayah tidak hadir, ibu tidak hadir sebagaimana mestinya, ini akan memberikan dampak pada proses tumbuh kembang anak. Bapak kebetulan pernah melakukan survei di tahun 2008 ya, membandingkan anak-anak mana lebih banyak waktu antara ayah, ibu, dan keluarga bersama anak ini. Ya. Bapak hanya melihat anak-anak yang ketemu Doraemon, film Doraemon di tahun 2008, ya mungkin teman-teman di usia berapa waktu itu ya? Baru 2 tahun. Ya, seusia itu ya. Pernah dengar film Doraemon? Pernah ya. Nah, Bapak meneliti anak ketemu Doraemon itu seminggu sekali, dan mereka ketemunya itu adalah 15 menit. Dari 15 menit itu, 7 menit itu untuk iklan. Berarti anak ketemu Doraemon seminggu sekali berapa lama? 7 menit. Nah, pertanyaannya, mana yang disukai anak? Ketemu Doraemon atau ketemu ayah? Ketemu Doraemon. Ya. Bapak bertanya kepada para guru BK di 100 sekolah yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Guru BK yang punya anak, Bapak tanya, berapa waktu ibu ketemu sama anak-anak kandung? Nah, rata-rata mereka, wah lebih dari 8 jam. Setelah kita teliti dengan detail, sebenarnya tidak ada 2 menit dia ketemu sama anak dalam waktu bahagia. Anaknya ada di samping, tetapi kayak Tuhan bilang tadi, asik. Ya, kita asik sendiri, anak dikasih game, kasih HP. Jadi nggak ketemu, batinnya nggak ketemu. Pengaruh juga itu. Pengaruh juga. Dan itu problem sekarang. Pasti.
anak-anak ini berdampak kepada perilaku sekarang Iya. benar sekali. Tapi kan maksudnya seperti media sosial itu kan, apakah itu jadi kekerasan juga? Jadi mereka Nah, mencontohkan. jadi kekerasan. Nah, ini kita bahas dulu ya. Oke, maksudnya harus Nah, kekerasan itu kalau menurut Johan Galtung, seorang pakar sosiologi yang merintis disiplin ilmu perdamaian dan resolusi konflik, dia mengatakan kekerasan itu adalah sebuah tindakan yang menghalangi potensi diri seseorang. Ya. Nah, kalau Profesor Dr. Heru Kuntoro, dia seorang pakar hukum, dia menyebutkan sebuah tindakan yang mengakibatkan kesesakan pada seseorang, baik fisik, psikis, seksual, dan satu lagi yang disebut dengan neglect, pengabaian. Nah, tadi memberikan HP tanpa pengawasan, memberi tontonan ataupun menaruh, misalnya ada anak kita taruh di meja, lalu kita sibuk ngetik, lalu dia jatuh sendiri. Nah, itu bagian dari tindakan kekerasan. Kekerasan yang mengabaikan si anak tadi. Oke, apa namanya tadi? Neglect. Neglect. Ya, ingat Neglect ya. atau pengabaian ataupun Pengabaian pelanggaran. Baik Pak, ini sangat ilmu ya untuk kita juga keluarga ya. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk dari Bapak, mungkin untuk penonton kita. Oh ya. Nah, teman-teman, Ini closing statement langsung nih. Langsung closing statement ini ya. Coba Bang. Nanti kan ada selanjutnya nih Pak 2. Oh iya. ya. Waktunya nih Pak. Oh gitu, nggak apa-apa. Tapi jujur apa namanya? Tapi yang untuk kekerasan ini itu kayaknya perlu dilanjutkan kembali. Masih ada episode kedua ini. Iya, soalnya sering terjadi. Iya. Iya. Gitu. Nah, Oke, nggak apa-apa. Closing statementnya. Nah, karena temanya kekerasan dalam rumah tangga, saya mau ngambil satu angle penting di dalam kekerasan rumah tangga itu ya. Ada yang disebut dengan siklus kekerasan dalam rumah tangga. Siklus kekerasan dalam rumah tangga itu ada beberapa tahap. Tahap pertama itu yang disebut ayah, istri, dan anak. Itu mereka dalam disebut fase damai. Lalu dalam fase damai itu ada satu fase lagi, yaitu fase tegang. Ya, di dalam rumah tangga ketegangan, dinamika konflik itu pasti terjadi. Ya, pakar sosiologi sebutkan seseorang itu akan lebih banyak berkonflik ketika dia menggunakan waktu paling banyak di sebuah kegiatan. Nah, sebagai ayah, seperti bapak, kalau ditanya bapak di mana sering berkonflik, bapak akan menjawab adalah dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dalam rumah tangga adalah waktu bapak yang paling banyak. Dinamika dalam rumah tangga itu pasti ada. Pasti. Nah, yang paling penting itu apa? Manajemen konflik supaya tidak berkekerasan. Nah, ini fase tenang, fase tegang, fase konflik. Nah, fase konflik itu fase yang bermasalah. Yang kedua itu yang disebut, yang berikutnya itu fase kekerasan. Konfliknya tidak dikelola dengan baik, maka menimbulkan kekerasan. Setelah kekerasan ada fase yang disebut khilaf. Nah, dalam ayah istri, suami istri biasanya ketika dia marah, dia pukul, lalu dia bilang, makanya Bu, jangan pancing-pancing ayah. Oh iya. Ayah tadi nggak sabaran, makanya ayah pukul. Lalu naik hitam juga. lalu gitu naik hitam kan. juga. Nah, dia kan misalnya kan sering. Betul. Tapi Makanya itu Bang, memang dia kita terjadi. kan waktu si ayah pulang kerja lalu tiba-tiba diganggu sama siapa, lalu ayah kamu nggak dengar. Setelah itu baru dia bilang, makanya Bang, jangan pancing-pancing ayah. Nah, akhirnya Baru minta maaf. baru gitu minta kan, maaf. udah Nah, itu yang disebut dengan fase berikutnya, fase minta maaf. Fase minta maaf itu disebut patuk khilaf. Ya. Lalu ketika patuk khilaf ini biasanya kalau dalam rumah tangga suami istri, di situ muncul bulan madu. Nah, maka sering ya kalau teman-teman misalnya melihat itu rumah itu kok konflik terus tapi anaknya kok nambah terus. Nah, itu karena ada fase bulan madu. Bulan madu Untuk tenang mencairkan lagi, suasana. ya, lalu masuk lagi ke tegang, lalu masuk lagi ke konflik, masuk kekerasan, terus berputar. Inilah kenapa kekerasan dalam rumah tangga itu bertahun-tahun, walaupun si istri mengalami kekerasan, dia masih bertahan dalam rumahnya. Bagaimana caranya? Putuskan mata rantai kekerasan. Kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.